Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabling kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Kabel UTP adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau LAN. Alasannya karena harganya yang relatif murah, mudah dipasang dan bisa diandalkan. Fungsi setiap warna di dalam kabel UTP: jingga sebagai penghantar paket data, putih jingga sebagai penghantar paket data, hijau sebagai penghantar paket data, putih hijau sebagai penghantar paket data, biru sebagai penghantar paket suara, putih biru sebagai penghantar paket suara, coklat sebagai penghantar tegangan DC, putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Kategori kabel UTP. Kabel UTP kategori pertama. Kabel ini mentransmisikan data dengan kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan juga menghubungkan modem dengan line telepon. Kabel UTP kategori 2. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sering digunakan untuk topologi token ring. Kabel UTP kategori 3. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps. Kabel UTP kategori 4. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 16 Mbps. Kabel UTP kategori 5. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 100 Mbps. Kabel UTP kategori 5E Enchant. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 1000 MHz. Kabel UTP kategori 6. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 200 MHz. Kabel UTP kategori 7. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 400 MHz. Kabel straight. Jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya lagi. Jika pada ujung pertama susunan yang kita pakai adalah EIA atau TIA 568A, maka pada ujung yang kedua kita menggunakan susunan yang sama pula, yaitu EIA atau TIA 568A. Begitu juga bila salah satu ujungnya menggunakan susunan EIA atau TIA 568B, maka ujung satunya menggunakan susunan yang sama. Jadi sederhananya, pin 1 pada salah satu ujung akan terhubung dengan pin 1 pada ujung lainnya. Lalu pin 2 akan terhubung dengan pin 2 dan seterusnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router. Crossover kabel. Penyusunan kabel crossover atau silang berbeda dengan kabel straight atau lurus. Jika pada ujung satu menggunakan standar EIA atau TIA 568A, maka ujung kedua harus menggunakan standar EIA TIA 568B. Jika kita lihat bersama pada gambar di bawah ini, kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Sedangkan dua pasang kabel yang lainnya susunannya tetap. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Rollover kabel. Kabel ini memiliki susunan warna standar atau standar B di satu ujungnya. Namun susunan warna di ujung yang lainnya merupakan kebalikan dari susunan warna yang sebelumnya. Misalnya jika di ujung A menggunakan susunan standar warna, maka di ujung yang lain adalah kebalikan dari susunan warna standar A. Begitupun jika menggunakan susunan warna standar B. Susunan kabel rollover dapat dilihat pada gambar berikut. Fungsi dari kabel ini adalah untuk mengkonsol device-device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer, seperti mengkonsol router, switch, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihannya, pertama, kabel UTP dapat dengan mudah digunakan untuk instalisasi.
Kabel UTP mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah. Kabel UTP dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Kabel UTP mempunyai diameter yang ramping. Kabel UTP dapat dengan mudah dilakukan pada saat kabel di-cramping. Kabel UTP memiliki kualitas kabel yang baik. Kekurangannya, kabel UTP mempunyai keterbatasan jarak dalam instalasi, yakni jarak jauh yang memiliki kapasitas maksimal 100 meter untuk instalasinya. Kabel UTP sudah banyak yang tidak asli. Kabel UTP tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Kabel jenis UTP tidak sesuai digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai digunakan untuk pada daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas. Kabel jenis UTP ini memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel lainnya. Cara memasangkan kabel UTP. Memasang kabel UTP tipe strike. Pertama, kupas ujung kabel UTP sekitar 1-2 cm sehingga 8 kabel kecil yang ada di dalam bisa kelihatan. 2. Pisah 8 kabel tersebut kemudian luruskan. Kemudian rapikan kabel agar mudah memasangnya nanti. 3. Setelah kabel sudah lurus, kemudian ambil jack RJ45 dan masukkan ke 8 pin yang tersedia untuk 8 kabel kecil UTP. Pin 1 dari jack ini adalah dipilih dari pin yang berbeda, pin yang berada pada paling kiri. 4. Kemudian kabel UTP disusun sesuai urutan dan dimasukkan ke dalam jack RJ45, yaitu sebagai berikut. Pin 1 oranye putih, pin 2 oranye, pin 3 hijau putih, pin 4 biru, pin 5 biru putih, pin 6 hijau, pin 7 coklat putih, pin 8 coklat. 6. Masukkan kabel UTP tersebut ke jack RJ45 secara rapat dan pastikan masuk ke pinnya masing-masing. 7. Masukkan jack RJ45 yang sudah dimasukkan kabel UTP tadi ke dalam mulut tang cramping dan jepit jack RJ45 sampai mengeluarkan suara klik. 8 langkah sudah selesai untuk membuat kabel UTP tipe strike. Lanjutkan ke ujung bagian lainnya menggunakan cara yang sama. Memasang kabel UTP tipe cross. Untuk memasang kabel UTP tipe cross caranya hampir sama dengan memasang kabel UTP tipe strike. Berbedanya adalah hanya pada urutan warna kabel pada ujung kabel yang kedua. Susunan kabel yang pertama sama dengan susunan kabel UTP tipe strike, yaitu pin 1 oranye putih, pin 2 oranye, pin 3 hijau putih, pin 4 biru, pin 5 biru putih, pin 6 hijau, pin 7 coklat putih, pin 8 coklat. Untuk ujung kabel yang kedua yaitu pin 1 hijau putih, pin 2 hijau, pin 3 oranye putih, pin 4 biru, pin 5 biru putih, pin 6 oranye, pin 7 coklat putih, pin 8 coklat. Sekian dan terima kasih.